Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami dari tim nadinganju.com kedatangan tamu yang bagi kami spesial dan istimewa lah, gitu. Dua atlet angkat berat Kabupaten Nganjuk yang sudah meraih berbagai prestasi gitu. Boleh memperkenalkan diri Mas? Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Yulung Gautama. Saya dari Gondang Nganjuk. Gondang Kulon ya? Iya, Gondang. Kalau sebutnya biasanya Gondang Guar. Oke. Saya dari atlet angkat berat kelas 66 kg putra. Kalau Mas satunya? Saya Alfian Syahwari dari Klagen Rejoso Nganjuk. Rejoso ya? Rejoso. Ya. Oh, Mas, manggilnya Mas Aris ya? Mas Aris. Kalau Mas Alfian ya manggilnya? Ya, Alfian. Oke. Terus setelah berlatih, pada akhirnya ikut kejuaraan pertama kali itu di mana? Kalau Mas Aris di mana? Itu Tahun berapa tuh? Jadi kan dari situ saya itu sama Alfian ini jarak 3 bulan. 3 bulan ya? Ya, sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Jadi Alfian dulu jarak 3 bulan baru saya ikut Kejuaraannya? enggak, mulai ikut fitness. Ikut fitnessnya? Ya, ikut latihan. Akhirnya paling itu sekitar bulan 3 2019 itu saya awal. 2019 ya? Kamu berarti Desember ya? 2018. 2018. Nah, sekitaran itu. Akhirnya ada kejuaraan di Ngawi. Itu Di- pertama Mas Aris pertama ikut ya? ikut. 2019 berarti? Iya, Desember 2019 itu ada kejuaraan di Ngawi. Kan nama kejuaraannya masih Kejurprov. Kejurprov. Piala Bupati Ngawi 2019. Itu mewakili Nganjuk atau Nganjuk. klub atau Nganjuk ya? Iya, Kabupaten. Kejurprov, berarti? iya, Ah. kabupaten. Hmm. Dan Terus? di situ ya saya masih kecil Mas, Bang. Hmm. Kalau apa nggak ada isinya jadi badan tuh masih Ya, masih cungkring awal gitu belajar. ya, awal. Akhirnya ya terus nggak apa-apa sih ikut. Ya saya nggak berharap juara memang. Ya Pengalaman ya, dulu lah. pengalaman gitu ya. dulu lah saya gitu. Kok alhamdulillah dengan kerja keras target yang didapat di tempat latihan itu beda. Jadi lebih banyak. Waktu itu kan alat belum ada. Alat-alat yang Di tempat latihan. iya di tempat latihan Masih alat minim gitu ya cuma seminim. Jadi masih barbel, dumbbell gym lebih berat kan daripada yang aslinya itu. Akhirnya waktu dites di apa itu di tempat latihan segini, tapi di perlombaan kok malah nambah gitu. Lebih berat? Iya, lebih berat. Oh. Loh, kok lebih ringan ya aku. Akhirnya saya lebih semangat. Lebih ringan apa lebih berat? Rasanya lebih ringan. Lebih ringan. Oh, rasanya lebih Iya, ringan. ringan. Karena kan itu alatnya khusus buat angkat berat. Kalau Iya. kita latihannya kan pakai alat Alat fitness itu beda. Beda rasanya. Lebih gitu. berat kalau di alat Malah fitness. menguntungkan ya bagi Iya, sampean malah ya? menguntungkan. Akhirnya kok alhamdulillah masih di kedapatan nomor 4. Waktu itu ya. Iya. Itu pertama ikut kejuaraan. Iya, di urutan nomor 4 dari 12 peserta. 12 ya sekitar. Waktu itu saya masih di kelas 59 kilo dan ini 66 kilo. Berapa tadi? 59. 59. Iya. Kalau Mas Alfian Dulu di atasnya? Iya, di atas. 66. Lebih berat soalnya. Waktu itu sama berarti kejuaraannya ya? Juaraan sama di Ngawi. Itu juga pertama Mas Itu Alfian? juga pertama kali. Oh. Terus kalau Mas Aris kan dapat juara 4 ya? Iya. Mas Alfian waktu itu Kalau saya dapat perak perunggu. Berat. perak Iya. dua Ada 2 kategori. kategori ya. Setelah itu ikut kejuaraan apa lagi tuh? Setelah itu kan kita rest ya Mas karena corona itu Covid. 2 tahun. Dengan berjalannya waktu kan pasti kita latihan setiap hari ya wes. Tetap Saya nggak mikir ya waktu itu kan dana dari KONI juga nggak ada. Kan nggak ada apa kayak bulanan, uang anu pembinaan itu nggak ada karena Covid itu. Tapi tetap latihan Ya, tetap dengan latihan setiap biaya hari. Sendiri. mandiri. Iya, dengan biaya mandiri. Sama Mas Alfian juga gitu ya. Saya waktu Covid itu sempat males latihan. Malas latihan. Hampir setahun enggak. Hampir satu Nggak latihan? Satu tahun nggak latihan. Oh gitu. Jadi ya Karena nggak ada perlombaan, nggak ada Nggak ada ajang gitu ya. akhirnya Terus kan akhirnya ikut ini turnamen lagi atau kejuaraan Di lagi tahun berapa? 2021. 2021. Iya. Bulan Juni Juni. di Lampung. di Lampung. Juni. Itu yang mewakili PM apa atas nama Nganjuk atau atas nama klub?
Ya itu kan saya kira itu yang ini, saya kira itu Kejurnas, cuma ini investasi nasional ini saya kurang jelas. Ini antara Kejurnas atau apa itu? Turnamen. Cuma katanya kalau tapi yang ada kan cabur Pabersi, PB Pabersi. Pabersi ya, yang pusat. Jadi di sertifikatnya itu tanda tangannya ketuanya PB Pabersi. Waktu berangkat ke sana itu dibawa oleh cabur atau dibawa oleh KONI atau begitu? Cabur. Jadi yang berangkat kan Mas Wan juga. Oh gitu. Ya, Mas Wan. Dapat apa tuh di Lampung? Dapat 1 perak. Perak ya? 1 medali perak. Boleh dipakai nggak Bapak? Waktu Jadi itu ini bukan hoak gitu, memang medalinya benar-benar ada gitu kan. iya. Terus setelah kalau Mas Alfian waktu di Lampung itu ikut juga? Ikut juga. Dapatnya Itu kan medali apa? dapat 3 perunggu saya. 3 perunggu. Kalau Mas Aris dapat 1 perak. Oh. Kalau di Kejurnas klasik ini kan ada 4 kategori. Heeh. Yang 4, ya. Ada squat, bench press, Deadlift, deadlift dan sama total. Kalau di Jatim, Kejurprof, daerah Porprof Jatim itu kan dua. ada dua Dua kategori. subtotal sama total. Nah yang Lampung tadi Mas Alfian dapat 4 medali ya? 3 perunggu. 3 perunggu. Oke. Terus setelah Lampung ikut lagi di mana tuh? Waktu itu Lampung kan bulan berapa tadi? Juni. Bulan Juni ya 2021. Terus di bulan Desember 2021. Iya 2021 ada Kejurprof Jatim. Jatim. Di mana tuh? Di Kejurprof Jatim ya saya ikut waktu itu kan Lokasinya di mana? di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Iya, di Surabaya. Ya alhamdulillah saya dapat 2 medali emas. 2 medali emas. Iya 2 medali emas di kelas 66 kilo. Sebenarnya tuh gini Mas. Waktu di Lampung itu kan saya ini kelas 59 ya. Jadi saya tuh diet. Kalau diet awalan diet saya itu wong badan full otot, jadi kan lemaknya agak minim lah gitu. Jadi itu berat bagiku untuk diet. Akhirnya ya lambung yang diserang lambung saya. Akhirnya waktu itu sempat down juga ya, mendredeg. Saya mendredeg, perjalanan naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta terus transit ke Lampung juga banyak tenaga juga. Akhirnya di Kejurprof ini sebenarnya sama Pak Ketua juga disuruh di kelas 59. Akhirnya saya tipes masuk rumah sakit. Jadi diet saya hamin 5 hari. Hamin 5 hari. Hamin 5 hari mau tanding itu. Iya, hamin 5 hari. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Baik. Jadi hamin 5 hari puskesmas ya. Pertama puskesmas. Akhirnya mau diinfus. Aku belum pernah diinfus, saya nggak mau kan. Waktu itu gitu untuk main di kelas 59. Nah, terusan berat badan itu masih over 2 kilo padahal itu hamin 5 hari. Akhirnya ya udah nggak kuat, daripada nggak bisa main, saya akhirnya naik di kelas 66 dan itu awal saya naik di kelas 66 kilo waktu ke Kejurprof Jatim itu. Akhirnya wes nggak mengharapkan bonus Mas, wong lambung keserang juga. Yang penting main. Ya yang penting main dulu lah gitu. Ya nggak enak sama yang kayak Mas Wan yang sudah memberangkatkan, membiayai, suplemen juga saya sudah beli, masa nggak main kan gitu. Itu atas nama Nganjuk ya? Ya, kabupaten. Kabupaten ya. Memang diadakan sama Jatim, KONI Jatim. KONI Jatim untuk Kejurprof. Akhirnya saya main di awal kelas 66 kilo. Waktu itu kan kalau lambung itu ke sisir gitu Mas, kayak sariawan tapi di dalam lambung. Jadi makan itu nggak bisa ke bawah, di sini terus. Mual langsung muntah. Waduh, iso nggak gimana dek? Musuhnya berat kan, angkat berat itu, musuhnya besi. Tapi akhirnya tetap main ya, alhamdulillah saya dengan kerja keras dapat medali emas 2 ya. Bulan Desember 2021 ya? Ya 2021 di Surabaya. Terus kalau Mas Alfian waktu Kejurprof juga ikut? Waktu Kejurprof ya yang bulan Desember tadi? Ya, saya cuma dapat ini perunggu, 1 perunggu. Karena ini pun latihan juga kurang maksimal. 2 minggu karena persiapannya mepet. Iya, karena dia kayak latihan males. Karena terserang corona itu tadi. Karena COVID itu ya. udah juga berpengaruh pada motivasi gitu ya. Terus setelah Kejurprof ikut lomba apa lagi?
atau Juara kejuaraan apa lagi? itu di tahun 2022 kemarin langsung ikut ke Porprov. Ke Porprov ini Ya, yang di Situbondo, tempatnya di Situbondo. Situbondo ya. Situbondo, Kan ada 4 tuan rumah Ya. itu kalau nggak salah. Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang. Lumajang. Berarti yang angkat beratnya di Situbondo. Di aula SMP 1. Terus di Porprov itu dapat medali emas. Ya. Ya alhamdulillah saya masih mempertahankan medali emas untuk Nganjuk, 2 medali emas. 2 medali emas. Yang awalnya di Kejurprov, terusan yang di Porprov tetap bertahan. Iya. Waktu itu ya sempat cedera juga Mas. Jadi kesalahan saya itu awal saya punya riwayat lambung ya nggak boleh minum kopi kan sebenarnya. Kafein itu nggak boleh. Nah cuma kalau kafein sedikit tanpa gula kan nggak apa-apa. Akhirnya saya nggak tahu kalau ada suplemen itu yang namanya pre-workout itu juga mengandung kafein yang tinggi. Jadi saya over kafein. Akhirnya lambungnya keserang lagi. Aduh. Iya, waktu perlombaan saya dimarahi sama bapak saya. Kamu itu tahu kan tahu kesehatan tapi kayak gini gitu. Akhirnya kok alhamdulillah saya kalau mau lomba itu saya pasti bawa madu. Dia madu kecil itu. Saya minum terus akhirnya dia reda. Itu kalau nggak diserang sama madu dia akan naik dan mual. Akhirnya waktu itu di angkatan pertama kan squat namanya. Squat kategorinya ya. Ya, kategori squat. Yang angkatan pertama benar. Yang kedua padahal itu bukan rekor saya di tempat latihan waktu itu yang angkatan kedua. Nggak kuat gara-gara mual itu. Akhirnya saya dimarahi sama pelatih saya, dimarahi sama ketua saya, dimarahi. Jangan dibuat main-main, ini Porprov itu bonus yang besar gitu. Jangan dibuat main-main, kalau ke Jurprov nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya bingung gimana ya. Akhirnya sekali lagi untuk angkatan ketiga yang squat kan ada 3, bench press 3, deadlift 3. Yang angkatan ketiga di squat itu malah ditambahi bebannya sama pelatih. Ditambahi dari start itu 200 kilo squat, terusan naik ke 212,5 kilo. Itu nggak kuat saya 212,5 kilo. Akhirnya dinaikkan ke 215. 215 ya. Ternyata berhasil. Dan itu saya sekuat tenaga. Seumpama saya gagalin, ini saya dapat perak 1. Akhirnya saya sekuat tenaga sampai bungkuk gini gitu. Akhirnya pinggang kena dan alhamdulillah angkatannya berhasil. Alhamdulillah berhasil. Dapat emas lagi. Iya, yang waktu itu belum, terusan di bench press. Jadi squat sama bench press 1 medali, squat bench press deadlift 1 medali. 2 ya kalau Mas Aris ya. Akhirnya saya serang di bench press. Saya langsung pecah rekor gitu. Saya kejar di bench press. Untuk rekor Porprov kemarin. Iya, rekor Porprov yang kelas 66 kilo 2 kali saya. Jadi angkatan kedua dan ketiga saya pemecah rekor di kelas 66 kilo. Ya alhamdulillah Mas dari situ kok masih di atas lawan, maksudnya totalnya angkatan kok masih di atas lawan. 1 medali emas dan lama kelamaan ini masih sakit buat deadlift bisa nggak ini ya. Nggak apa-apa wes, madu terus saya minum terus. Alhamdulillah di deadlift ya sesuatu aja. Jadi rekor di tempat latihan alhamdulillah nggak ada. 2 medali emas di Porprov. Kalau Mas Alfian di Porprov kemarin kan juga ikut ya? Iya, saya dapat 1 medali emas sama 1 perak. Ini persiapan juga udah semaksimal mungkin dari Desember ya, habis ke Jurprov itu saya latihan lagi. Terus tidak oleh malas-malasan gitu. Bonusnya gede. Corona juga sudah mulai melandai waktu itu ya. Terus ini kalau yang ini kejuaraan yang apa? Yang kalau ini Infitnas yang di Bali. Yang di Bali. Itu kapan ini habis kita Porprov di Situbondo jarak 5 hari ini. Sama Porprov ikut ke Bali. Iya. Ya, dari Situbondo kita langsung ke Bali. Itu mewakili klub apa mewakili sama kayak yang di Lampung. Yang ini 2. Maksudnya kayak
investasi kedua. Jadi kan cabur angkat berat PB Pabris itu mengadakan klasik, jadi kejuaraan klasik angkat berat. Itu yang diadakan pertama itu di Lampung, yang kedua di Bali. Ya, ternyata Mas Aris sama Mas Alfian ini ya sudah terbukti gitu, memberikan yang terbaik lah untuk Nganjuk dengan berbagai prestasi, dan medalinya dibawa untuk Nganjuk gitu kan. Nah, dalam perjalanan sebagai atlet ini, itu hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan oleh sampean-sampean sebagai atlet gitu? Misal kayak selain latihan supaya meraih prestasi ya, selain latihan yang giat, terus kemudian apalagi tuh? Yang pertama itu kalau diangkat berat itu pasti nutrisi, Mas. Jadi nutrisi itu harus yang utama. Kita cuma ibaratnya gini, kalau sebuah rumah, sebuah bangunan itu berdiri jika ada bahannya tapi nggak ada kulinya kan nggak bisa berdiri. Tapi kalau ada kulinya tapi nggak ada bahannya kan juga nggak bisa berdiri. Jadi dua-duanya harus kompak. Jadi gitu. Kalau saya cuma latihan tanpa nutrisi, tanpa suplemen, ya otot saya makan apa kan gitu. Jadi kekuatan tenaga saya kan juga terbatas. Nah, untuk yang kedua itu gimana tuh cara untuk memenuhinya, Mas Aris sama Mas Alfian? Yang pertama itu kalau suplemen ya ada lah ya, mulai dari susu, BCAA, pre-workout itu juga ada. Pre-workout itu untuk menambah stamina, yang BCAA itu untuk mengunci otot. Jadi biar nggak kadarnya biar nggak turun gitu. Hanya otot biar nggak turun. Saya kan nggak paham ya soal atlet angkat berat, nggak begitu paham lah. Saya pikir cuma dengan latihan yang giat kayak gitu itu cukup gitu untuk meraih prestasi. Ternyata juga harus menjaga kondisi juga tubuh gitu kan ya. Nah, untuk memenuhi kondisi tubuh tadi, untuk beli suplemen, untuk beli nutrisi, kayaknya makan daging itu wajib. Wajib. Itu kan gimana tuh? Kalau daging itu saya dulu tuh waktu persiapan Porprov itu, protein itu kan jumlah yang namanya protein itu kan yang diserap ke otot itu kan protein, Mas. Jadi makanannya otot itu kan protein. Jadi protein itu banyak, dari tahu tempe juga ada, daging sapi juga ada, dada ayam juga ada, putih telur juga ada, sama ikan laut. Waktu itu saya pernah nyoba, dari 5 protein saya beli semua. Waktu itu waktu persiapan Porprov. Mana yang dari tenaga yang masuk di tenaga gitu, yang buat power ada gitu. Akhirnya terbukti itu di daging sapi. Daging yang sapi. Ya yang bukan daging yang lain ya. Iya, bukan. Jadi untuk dada ayam ya cukup untuk mencukupi lah. Ya, seumpama kalau daging sapi segini ya, kalau kurang, masih proteinnya di timbang itu masih kurang, ya dicukupi sama dada ayam gitu. Makanya dada ayam ya harganya agak mahal. Walaupun mahal harus beli kan. Harus beli. Gimana tuh biar terus tetap terpenuhi kebutuhan kayak gitu? Ya itu waktu kalau sekali tanding itu kan saya minimal 3 bulan ya untuk persiapan. Jadi semua mulai makanan harus terjaga, suplementasi juga harus sudah kebeli itu hamin 3 bulan. Enggak. Jadi kan kalau Porprov mewakili Nganjuk tuh. Iya. Sampai persiapannya juga itu difasilitasi, dibantu oleh belum cabur atau enggak. Waktu itu ya pemerintah. Saya beli sendiri, jadi uang pribadi. Jadi saya minta orang tua saya. Mas Alfian juga gitu? Sama, karena pribadi saya dari orang tua. Tapi saya alhamdulillah kan di rumah juga ada tempat gym, Mas ya. Jadi saya juga ngelatih personal trainer privat, PT itu namanya. Jadi di lain waktu alhamdulillah di persiapan Porprov, PT saya ya semakin nambah. Jadi ya inilah bentuk rezeki dari Tuhan kayak gitu. Bentuk rezeki dari Allah untuk memenuhi kebutuhannya sampean ya. Saya dapat cerita gitu kan dari orang tuanya jenengan sampean berdua ya. Sampai
harus menggadaikan BPKB. Kalau Mas Alfian kan ya, kalau orang tua saya ini Mas, kerjanya kan jualan sayuran gitu, sayur pasar. ya. Itu untuk memenuhi kebutuhannya Mas Alfian, latihan, terus ya kayak tadi itu nutrisi ya, untuk menjaga kondisi tubuh supaya tetap bagus gitu. Ada pekerjaan apa? Membantu. Kalau saya membantu orang tua Mas, Nah, buat ini Mas. jualan di pasar. Membantu di pasar itu Mas, Bangun jual-jualin. pagi. Bangun pagi saya jam 5 itu berangkat ke pasar. Jadi sampai pasar bantu-bantu itu nganter-nganter dagangan, nganter pesanan orang gitu, sama jual-jualin ini sayurannya. Sampai jam 8 saya pulang beres-beres rumah, sampai jam 9 berangkat latihan. Itu kan sudah lulus. Itu Saya sudah lulus ya. udah lulus gitu. Akhirnya bantu-bantu orang tua. Iya, gitu. karena memang Jadi kerja. kalau mau latihan itu minta dulu ke orang tua untuk Kalau buat transport katakanlah. kalau transport Kan latihannya di Nganjuk Iya. di kota loh. Kalau Dari Klagen ke kota kan ya butuh ya biaya gitu. lumayan. Kalau sehari mungkin nggak kerasa gitu ya, tapi Nggak kalau kerasa. tiap hari terus Tiap 3 hari. bulan gitu ya lumayan. Lumayan. Itu minta ke orang tua. Untuk transport saya minta ke orang tua. Cuma kalau dari susu, whey kayak kebutuhan pre-workout kan, saya kan ada suplementasi. suplemen. Saya di Shopee itu kan jualan Kreator kayak Vektor. Vektor. Oh Vektor iya wajah, iya Mas. iya. dari situ Mas, buat membantu Nambah-nambah. kebutuhan, ya, nambah-nambah. Memenuhi Ya nggak seberapa. Tapi tetap juga minta ke orang tua lah. Iya, ya. minta orang tua. Ya seenggaknya kan tetap berusaha lah Ah. mencari uang. Usaha sendiri ada walaupun ya masih kecil tapi tetap usaha kayak gitu. Kalau Mas Aris cerita yang sampai gadai BPKB itu gimana? Itu awalnya kan gini Mas. Jadi waktu itu yang BPKB motor pertama itu saya gadaikan waktu persiapan ke Jurprov Ke Jurprov yang 2021 Desember ya? Iya, waktu itu ya COVID ya. Ibu saya kan instruktur senam Mas di rumah. Jadi waktu COVID kan nggak boleh ada kegiatan. Jadi nggak semua boleh berkumpul-kumpul kayak Iya, gitu. Senam semua- juga nggak boleh. Iya, terusan gym juga terbatas kan gitu, nggak ada pemasukan. Gimana ya keluarganya? Ini untuk persiapan juga. Akhirnya ya makanya saya bangga dan saya bela orang tua saya kepada publik kan ya, karena itu perjuangannya mereka yang saya hargai kan gitu. 2 sepeda motor ya? Iya, yang awalnya BPKB. yang pertama itu waktu ke Jurprov itu. Terusan oh enggak ada apa-apa, yes enak iki lah yang ibu saya gitu ya, sama bapak saya ya udah di gade ini enggak apa-apa untuk kamu beli suplementasi dan persiapan. Enggak apa-apa ta ini aku. Enggak apa-apa wes wong enak iki saya kan gitu. Akhirnya ya udahlah saya apa ibu saya gadekan. Akhirnya kamu minta berapa untuk saya total segini Bu, cuma ini. Oh ya wes bawaan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa untuk perjuangan saya harus dapat medali emas waktu itu. Waktu itu pada H-5 itu saya sudah tipes. Waktu sebelum H-3 bulan itu saya punya tekad harus punya harus dapat medali emas. Waktu itu kan saya masih berangan-angan di kelas 59 Mas. Akhirnya kan jarak 5 hari saya tipes, akhirnya ya naik Ganti terpaksa tadi 66. ya. Akhirnya kok nih berarti karena perjuangan orang tua tadi Iya. sampai menggadaikan 1 atau 2 waktu itu yang waktu masih ke Jurprov 1 ya. Karena proses itu akhirnya jadi motivasi ya Iya, untuk meraih motivasi emas. untuk raih emas. Nah, Akhirnya kok yang BPKB kedua itu yang BPKB kedua di Porprov kemarin. Porprov. Iya, Porprov. Akhirnya kan yang waktu itu yang BPKB motor kedua kan itu motor saya. Jadi ya maksudnya saya dibelikan orang tua gitu Mas. Kan masih ada. Waktu yang ke Jurprov itu motor pribadi orang tua. Yang buat saya sekolah ini, Bu. Ini BPKB-nya masih bisa. Aku nggak
ini aja masukkan lagi Bu, siapa lagi di siapa tahu di Porprov bisa bisa dapat medali lagi ya, saya perjuangkan. Jadi antara dari Desember sampai ke Porprov ini saya kerja keras beneran. Saya latihan bulan 6 Juni ya? Juni ya, bulan 6. Jadi sekitar 6 bulanan. 6 bulanan saya harus tetap mempertahankan medali saya gitu. Memang ini ya pertaruhan harga diri juga saya gitu. Akhirnya lega pon. Ya buat mencukupi nutrisi ini Bu aku. Walah ada butuh video. saya butuh 7 juta buat persiapan Porprov ini. Lu kok banyak gitu. Terus akhirnya ya ini saya total saya harus beli ini Bu, dan untuk nutrisi saya hitung dari mulai hamil 3 bulan harus mengeluarkan uang 3 juta untuk pola makan aja. Jadi untuk daging sapi, dada ayam harus 3 juta itu sudah saya hitung dari itu. Akhirnya disetujui sama disetujui, dimasukkan. Ya udah 7 juta alhamdulillah. Sekarang sudah 2 berarti ya? Iya. Sudah 2. Ya belum diambil karena kan nggak ada. Buat tahu. Ini mohon maaf ya. Saya harus dikelirkan bukan untuk mengumbar gitu ya, mengumbar ke kemiskinan katakanlah misalnya. Enggak, maksud saya cerita ini kenapa saya tanyakan supaya menjadi motivasi gitu bagi atlet-atlet yang lain. Ini kan jadi cerita perjuangan yang tidak mudah gitu bagi Mas Aris, Mas Alfian. Itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh ya akhirnya sampai BPKB dimasukkan kayak gitu. Ini contoh proses gitu. Bukan serta-merta meraih medali gitu. Supaya juga jadi motivasi bagi yang lain. Terakhir mungkin ya Mas ya, untuk Mas Aris sama Mas Alfian, harapan kedepannya nih untuk sebagai atlet angkat berat kayak gitu, yang diharapkan ke depan apa saja? Ya yang pertama ini kan kalau di Jatim itu Porprov itu ada batasan usianya sampai 21 ya. Waktu itu saya alhamdulillah Porprovnya itu diadakan lagi di 2023. Jadi ya saya ingin sekali lagi saya buktikan, semoga saya tetap di posisi di medali emas di Porprov tahun depan. Dan harapan saya ya semoga ini diperhatikan sama pemerintah juga. Jadi diperhatikan dalam artian seperti apa tuh? Mulai dari bonus ya diperhatikan, terusan uang bulanan juga diperhatikan karena sudah menjadi hak. Apa selama ini tidak ada perhatian soal bonus, soal uang pembinaan tadi? Ya yang kemarin kan ada kasus katanya kan ya dia masih berjanji Pemkab. Ya udah saya tunggu nggak apa-apa untuk yang dana Porprov. Yang menjanjikan itu siapa? Waktu itu kan kalau dana itu kan dicarikan di PAK ya katanya, dan itu katanya kalau dana PAK itu dana akhir tahun katanya. Ya udah ya saya dengar cuma gitu. Ya dulu waktu dijanjikan siapa yang menyampaikan bahwa bagi atlet peraih medali emas akan dapat bonus sekian gitu, itu siapa yang menyampaikan? Waktu itu kalau untuk nominal nggak disebutkan ya sama pemerintah. Tapi yang menjanjikan siapa? Waktu itu kan yang bonus Porprov atau yang Jurprov? Sampean pernah dijanjikan untuk di kejuaraan apa saja kayak gitu? Yang waktu itu selesai ke Jurprov, saya kan menghadap ke Bapak PLT waktu itu. PLT Bupati Nganjuk. Ya, PLT Bupati Nganjuk. Karena ada PLT dinas, PLT. Ya, Bapak PLT Bupati Nganjuk, Pak Marian itu, dan di situ banyak dewan-dewan juga. Jadi mulai dari Sekda juga ada, terusan siapa itu kepala dinas juga ada, Dispora juga ada waktu itu. Dan PLT menyuruh Bapak Dispora yang kepala olahraga itu untuk memberikan bonus kepada atlet yang berprestasi. Dan akan dijanjikan dicairkan di bulan Januari itu 2022. Terusan kan saya juga waktu itu pernah mau nguli Pak,
Mas untuk persiapan Porprov ini. Sebelum ke Jurprov. Oh, Mau nguli izin supaya dapat uang itu, saya nggak Wah. ingin menyusahkan orang tua waktu itu. Nah, saya mau nguli sama ibu nggak boleh, ditangisi malahan. Akhirnya saya bilang sama bapak ketua, dibilangin ke Pak siapa ya, ke Pak PLT Bupati Nganjuk. Ya janganlah, masa atlet kok nguli gitu. Terus akhirnya dijanjikan pekerjaan sama bonus di bulan Januari itu. yang menjanjikan pekerjaan siapa? Waktu itu bupati ya, Aku berarti ngomong menyuruh bawahnya. Itu disampaikan pada saat pertemuan itu ya? Iya, pertemuan Bulan Desember bulan Desember ya. 2021. Iya, 2021. Oke. Dan ternyata sampai sekarang janji pekerjaan, janji bonus Belum, akhirnya diundur di bulan 4 bulan 4 waktu 2022. hari jadi Nganjuk. Mm-hmm. Akhirnya saya tunggu yang pekerjaan, ya nggak apa-apa lah, wong saya juga fokus ke Porprov lah, saya di atlet. Akhirnya cuma saya menunggu di bonus saja untuk persiapan Porprov. Akhirnya diundur lagi di bulan Juni ya katanya. Juni, terus sampai bulan Juni ternyata Nggak ada lagi. lagi, nggak ada kabar Terus apa-apa. sampai sekarang juga nggak ada. Nggak ada, sebelum ada. Pernah menanyakan nggak mungkin kepada cabur, kepada KONI, kepada Pemkab atau gimana? Jadi kan itu seolah-olah, kalau saya rasa ya, jadi kalau menjadi kewajiban Pemkab, Pemkab itu harus, kalau seumpama Juni ini, bulan Juni sudah terlewat, itu kan seharusnya Pemkab bilang kepada ketua cabur atau pelatih agar apa ya, disampaikan bahwa dana ini belum ada mas, apa gimana, kan dijanjikan lagi nggak apa-apa. Nah itu seolah-olah berita ini dihilangkan, jadi kayak nggak ada berita apa-apa. Ya kan saya penasaran, saya mau tanya ke ini, mesti kok disuruh ke sini. Dan itu waktu itu 2018 ada senior saya mas, dia juga juara di Kejurprov waktu itu di Malang. Dia juga dijanjikan pekerjaan sama bonus. Dan akhirnya dapat. dia cuma dijanjikan, tapi dia nggak berani nyampaikan bilang. Akhirnya dengan berjalannya waktu, ganti pemerintah, ganti tahun, akhirnya katanya dia bilang bonusnya nggak ada. Sampai sekarang nggak Iya, ada. nggak Itu ada. 2018. Iya, 2018. Nah sekarang kan yang diharapkan Mas Haris, Mas Alfian, pembinaan, gitu. tempat Ada tempat latihan, terus alat alat dilengkapi, terus bonus tadi Iya, bonus. ya ditepati begitu ya, Soalnya supaya kan nggak ter-PHP nanti ya. atlet angkat berat ini kan semakin banyak juga. Di Maslan juga banyak sekali ini mas yang minat ke angkat berat. Ya, supaya ke depan juga yang generasi setelahnya ya, junior sampean nggak hanya dapat janji. Iya, nggak ada cuma di saya ya, nggak malah saya perjuangkan. Paling akhir mas, Masalah paling akhir ya. Ini kan sempat sampean menyampaikan gitu ya, kalau nggak dapat bonus, kalau nggak dapat perhatian, nanti saya mending pindah aja deh dari Nganjuk gitu. Ya itu gimana waktu selesai Porprov itu ada yang nawarin dari kabupaten lain. Iya, kabupaten. Itu ada 3 kabupaten. 3 kabupaten. Mereka menjanjikan apa tuh? Yang pertama bonus di Porprov 2023 itu saya hitung 2 kali lipatnya. Jadi per medali emas itu dia menjanjikan 2 kali lipatnya bonus Dari Porprov Nganjuk 2019. Oh, gitu. Terus selain bonus uang per medali, terus apa lagi? Ya katanya ada pekerjaan di BUMN, cuma kalau pekerjaan itu nggak saya terlalu harapkan. Ya nggak terlalu, cuma yang penting kan bonus untuk modal kan, sudah lulus juga. Mas Alfian juga demikian. Kalau nggak di bonusnya nggak cair, terus juga dapat perhatian, apa ada tawaran dari kabupaten lain? ya kurang lebih sama lah sama Saris, Sama. buat Meneruskan Banyak jenjang ke kalau nggak ada. depan. Ya kita kan latihan habis-habisan pak. Ya mas, latihan habis-habisan, uang untuk masuk buat beli suplemen dan nutrisi juga habis-habisan. Siapa kan yang nggak ada apa-apanya, kan saya ya harus berpindah ke tempat yang lain untuk meneruskan jenjang karir saya yang lebih diperhatikan oleh yang lain kan gitu. Pesan mas untuk juniornya gimana supaya kedepannya Ya. seperti apa gitu? Yang pertama untuk
junior saya atau atlet muda usia di bawah saya tetap semangat latihan. Ya mudah-mudahan di tahun berikutnya lebih diperhatikan untuk yang utama, yang saya harapkan diangkat berat di cabur saya, ya semoga diperhatikan sama Pemprov, dan alat ya Pemkab yang untuk alat sama tempat latihan semoga dibenahi. Jadi jangan putus asa, tetap semangat terus latihan meskipun nggak ada apa-apa. Kalau kita hatinya senang, saya ikhlas latihan karena itu hobi kita, hobi saya. Insya Allah bisa meraih medali yang diinginkan. Mas Alfian? Kalau buat junior saya, ya intinya tetap latihan, tetap semangat. Ya semoga bisa ada perhatian lah dari pemerintah. Kalaupun kalaupun belum ada ya harus sabar terus gitu. Sampai kapan sabar? Sabar terus nggak apa-apa. Harus tetap semangat lah ya. Intinya tetap semangat latihan, jangan kendor lah. Yang saya sampaikan kepada, kan di rumah juga ada tempat latihan Mas ya. Udah ada 5 atlet yang saya bicarakan kepada junior saya itu jangan pernah melawan pada orang tua, karena saya rasa penting doanya orang tua lah yang waktu kita lomba itu yang menyertai doanya orang tua lah. Jadi kita ada doa dari mana yang saya rasa hanya doa orang tua yang mujabah. Jadi yang mujabah kan ya udah terima. Jadi belum tentu kita di tempat latihan kuat melebihi yang lain, tapi belum tentu kita juara di perlombaan. Ya, terima kasih Mas Aris, Mas Alfian. Selamat untuk semua prestasi yang sudah diraih. Bagi kami, Mas Aris dan Mas Alfian adalah contoh konkret pemuda yang berprestasi dan membawa nama baik Nganjuk, yang semoga harapan kedepannya diperhatikan gitu ya. Keinginannya diperhatikan oleh pihak-pihak terkait lah gitu, entah KONI atau Pemkab atau cabur gitu, supaya kedepannya prestasinya juga semakin baik, baik Mas Aris maupun Mas Alfian dan juga atlet-atlet yang lain. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.